sentimen analisis. Nah, sentimen ini dia platform di aplikasi X yang dulunya aplikasi Twitter. Terus nantinya kita bakal pakai algoritma gabungan, yakni algoritma SVM sama GA. Nah, SVM ini algoritma biasa, sedangkan GA atau genetic algorithm ini untuk optimasi parameter dari si SVM itu nanti. Nah, yang pertama di sini kita bahas dulu nih, apa sih analisis sentimen itu? Jadi, analisis sentimen itu adalah cabang dari NLP, di mana bertujuan untuk mengekstrak dan memahami perasaan atau opini yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk teks. Nah, di analisis sentimen ini kita dapat mengetahui nanti si teks itu mengandung kata positif, negatif, ataupun netral. Itu untuk pengertian yang pertama. Ini pengertian dari analisis sentimen. Lalu selanjutnya, ini ada contoh dari analisis sentimen, hasil dari analisis sentimen nantinya. Contohnya di sini ada Mita. Mita berkata, itu film yang bagus sekali. Sedangkan Bila bilang kalau misal tidak, aku tidak suka film itu membosankan. Sedangkan Rian berkata kalau menurutku film itu biasa saja. Nah, dari yang disampaikan Mita, Bila, dan Rian di dalam bentuk teks itu nanti kita bisa lihat kalau si Mita itu dia positif statement, sedangkan Bila itu masuk ke negatif dan Rian itu masuk ke netral. Jadi ini nanti hasil dari si analisis sentimen. Kita bakal menghasilkan positif, negatif, ataupun netral gitu. Nah, tujuan project ini nanti apa? Tujuan project ini nanti untuk mengklasifikasikan cuitan yang berkaitan dengan Islamophobia di media sosial. Apakah cuitan di X tersebut bernada positif atau negatif ataupun netral. Untuk tujuan yang kedua yakni membuat model prediktif yang mampu secara efektif mengenali sentimen dari tweet terkait Islam dan Muslim. Nah, sebenarnya analisis sentimen ini tidak harus tidak harus ke Islamophobia. Kan biasanya di agama-agama lain, di agama Kristen ataupun Buddha ataupun yang lain itu juga kan pasti ada yang cuitan-cuitan negatif. Nah, teman-teman bisa juga tuh mengaplikasikan si analisis sentimen ini ke project dengan fokus ke agama yang lain. Tetapi untuk yang fokus hari ini, kita bakal bahas mengenai Islamophobia. Jadi terkait Islam dan juga Muslim. Lalu selanjutnya di sini untuk yang tahap pertama, untuk analisis sentimen, kita bakal scraping. Scraping ini untuk mencari data awalnya. Jadi scraping adalah sebuah proses untuk mengekstraksi informasi dan data secara otomatis, kemudian menyimpannya dengan format yang diinginkan. Nah, untuk scraping sendiri, sebenarnya kalau teman-teman ikut di webinar teman-teman yang lain, itu ada yang bahas scraping di situ Beautiful Soup. Sedangkan karena scraping ke aplikasi Twitter, di sini kita pakai Twitter AutoCan. Jadi pertama kalian bisa buka Twitter, terus cari token dari Twitter kalian masing-masing. Terus kalau bisa nggak di private, terus ini tinggal disalin aja. Nah, ini sebenarnya codingannya bisa dilihat di Medium juga sih. Jadi kalian tinggal cari di Google. Nah, di sini udah ada banyak. Ada pakai API. Teman kalau misal cari kode bisa dilihat di Medium. Jadi di Medium itu banyak penjelasan-penjelasan dan juga menempelkan codingan-codingan yang bisa langsung teman-teman salin gitu. Nah, di sini ada contohnya, ini bisa dilihat juga, ini pakai Twitter API, cara mendapatkannya gimana.
Ini dari scraping data. Kalau di sini kita lihatnya dia mau scraping Marvel Entertainment. Jadi ini bisa langsung dikopas aja codingannya kalau teman-teman mau lihat. Nah, untuk hasil scrapingan itu nanti awalnya seperti ini. Jadi ada nama user medium ini mau scraping Marvel Entertainment. Jadi nama ininya Marvel Entertainment. Lalu ada lokasi. Ini lokasi tweetnya. Lalu ada URL tweetnya juga. Ada followers count-nya. Jadi ada create ad juga. Jadi dia nge-tweet itu di tanggal berapa, di jam berapa, itu nanti. Nah, ini kalau misal teman-teman mau ambil codingan yang di Twitter ya, bisa lihat di sini. Atau ini kita tinggal bikin Twitter AutoCAN-nya aja. Lalu ini juga dijalankan codingan yang kedua ini. Lalu di sini ada keyword. Nah, keyword ini karena kita language-nya Indonesia, jadi ditulis aja di sini language-nya Indonesia. Terus mau pakai kata kunci apa? Ini ada toleransi agama, atau misal kalian mau ganti Islamofobia itu juga boleh. Atau misal teman-teman mau scraping mengenai Bupati, tulis aja Bupati Jakarta. Itu nanti bakal muncul, terus ini limitnya aku pakai 2000. Nah, sebenarnya untuk sekarang limit di X itu dibatasi. Jadi walaupun aku tulis di sini 2000, dia nggak bakal ngasih data sebanyak 2000 baris gitu, enggak. Jadi dia udah ada limitnya sendiri. Cuma karena aku pingin maksimal, jadi di sini aku pakai limitnya 2000 gitu. Nah, kan ini kan udah scraping ya. Nah, habis scraping itu kita simpan filenya itu di CSV. Nah, di CSV itu karena tadi waktu scraping itu kita pakai kata kuncinya itu ada banyak, ada kayak toleransi agama, Islamofobia, Muslim, Islam, dan yang lain-lain itu nanti digabungkan. Jadi kita pakai merge, ini nama variabelnya merge data, kita pakai concat buat gabungin file-file. Di sini aku gabungin create ad sama full text. Nah, create ad ini biar si user itu nulis si cuitannya itu di tanggal berapa, di jam berapa, sama di hari apa, kayak gini. Padahal sekarang lagi bulan Rejab. Ini di Tuesday tanggal 16 Januari. Tuh. Nah, sebenarnya kan awalnya kan kayak gini ya. Hasilnya kan ada nama, ada URL, ada favorit count-nya juga. Nah, ini kan tidak kita butuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, nggak usah diambil. Makanya waktu kita gabungin itu ini bisa aja langsung ambil yang full text aja. Jadi nggak usah yang created ini, langsung yang full text aja juga bisa. Soalnya kan kita cuma mau lihat teks cuitan dari teman-teman yang ada di platform X itu sendiri gitu. Jadi bisa langsung ambil yang full text aja. Gitu. Terus ini kita hapus yang duplikat. Kenapa kita hapus? Karena kita cuma butuh satu baris. Kan kalau misalnya nanti datanya duplikat, nanti hasil dari algoritmanya itu kurang memuaskan juga ya, soalnya kan datanya banyak, cuma ternyata si data di dalamnya itu duplikat, jadi cuma kopas-kopas aja, jadi kita hapus yang duplikat itu. Nah, itu untuk yang scraping. Untuk yang scraping cuma doang, kita baru cari data awalnya. Selanjutnya, habis pre-processing data ini pembersihan data. Jadi sebelum data kita pakai di algoritma, kita klasifikasikan atau kita clustering, itu kita harus menjalankan proses pre-processing. Jadi tujuan dari pre-processing ini untuk mempersiapkan data mentah agar lebih siap dan disesuaikan untuk
dianalisis dan diolah oleh algoritma yang nantinya bakal kita pakai gitu. Nah, untuk preprocessingnya sendiri, di sini kita bisa pakai num to words atau mengonversi angka dalam teks menjadi kata-kata. Jadi semisal ada angka 123, nah ini kan ditulisnya angka ya. Nah, kita ubah jadi kata-kata, jadi 123 gitu. Lalu ada juga lowercase. Lowercase ini mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Lalu ada juga kita menghapus teks yang tidak diperlukan atau tidak relevan seperti username. Nah, username ini bukan yang ada di kolom, tapi kita preprocessing yang ada di baris. Jadi tadi kan ada dari baris-baris gini ya. Nah, ini kita preprocessing yang di sini. Jadi bukan kolom full text gitu. Jadi per baris itu kita preprocessing. Jadi semisal ini kan ada ngetek username ya. Nah, ini kita hapus karena kita tidak membutuhkan si username ini. Gitu. Lalu selain menghapus teks, terus ada lowercase juga sama mengubah angka menjadi teks, kita juga ada preprocessing yang namanya remove symbol numerik. Nah, remove simbol numerik ini kita menghapus simbol selain huruf dan spasi. Jadi semisal ada simbol tagar, itu kita hapus. Jadi kita ganti sama spasi biasa. Terus ada normalize alay, jadi mengubah bahasa alay, kayak kamu menjadi KMU menjadi kamu, atau kamu yang tulisannya Q sama M itu diubah jadi kamu gitu. Nah, untuk yang normalize alay ini kita harus punya dictionary-nya sendiri. Jadi ada dictionary kamus alay gitu. Nah, untuk dictionary kamus alay di sini aku dapatnya kebetulan dari dosen. Jadi dosennya itu buat kamus alay gitu. Jadi kita bisa langsung pakai. Jadi nanti kalau misal teman-teman mau cari kamus alay mungkin bisa dicari di Google gitu. Itu benar-benar ngebantu karena sekarang kan cuitan orang-orang di Twitter atau di aplikasi-aplikasi yang lain itu kan ada yang disingkat-singkat, terus ya bahasa-bahasa yang misal apa jadi APH gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi hasil dari si analisis sentimen atau klasifikasi atau clustering yang bakal kita pakai di algoritmanya nanti gitu. Terus selanjutnya ada remove stop words. Remove stop words ini menghapus kata-kata umum. Jadi kayak kata-kata dan, yang, adalah, itu dihapus. Jadi nanti kita tinggal menyisakan kata-kata yang memang dia itu bermakna di aplikasinya itu nanti. Di pengaplikasian di algoritmanya nanti. Lalu ada stemming. Stemming itu mengubah setiap kata menjadi bentuk dasarnya. Jadi kayak bermain jadi main gitu. Nah, preprocessingnya itu nggak harus sama seperti yang udah aku tulis. Jadi preprocessing itu ada banyak ya teman-teman. Jadi emang biasanya kalau semisal algoritma hasil klasifikasi atau skor akurasi kalian itu rendah, itu bisa dilihat di bagian preprocessingnya juga. Jadi preprocessing itu mempengaruhi akurasi dari algoritma yang bakal kalian pakai. Ataupun itu cuma salah satu alasan di preprocessing itu. Jadi biasanya itu kalau nggak di preprocessing, ya di parameter algoritma yang kalian pakai, atau si algoritmanya itu nggak cocok sama klasifikasi atau clustering yang bakal kalian pakai gitu. Nah, ini contoh preprocessing yang aku pakai. Jadi di sini ada stop word. Ini dictionary-nya. Jadi ada, adalah, adanya, adapun, agak, wong yaitu yakin gitu. Ini untuk dictionary-nya. Nah, jadi dictionary-nya itu list kayak gini. Jadi ada berkata, bersama-sama, bersiap. Jadi ada banyak. Nanti kalau misal teman-teman mau buat dari sendiri, ya nggak apa-apa. Cuma aku belum nemuin dictionary yang benar-benar lengkap gitu. Jadi emang preprocessing ini agak susah sih. Tuh. Terus habis itu sastrawi ini untuk kata-kata bahasa Jawa ya. Jadi
karena udah ada dictionary-nya sendiri, kita langsung aja. Di Python kan udah ada, jadi kita langsung panggil aja pip install sastrawi gitu. Nah, ini untuk code yang preprocessing. Jadi ada 6 keyword. Di sini ada nge-replace number-nya. Terus di sini ada lowercase. Di lowercase ini tinggal di dot lower aja. Terus ada remove yang tadi ini kita hapus. Kayak misal ada URL itu kita hapusin, kan ada https, ada www, itu kita hapus. Terus ada remove simbol numerik. Berapa kali masuk? Nah, bisa dibaca di share notes-nya. Terus di sini juga ada stemming, ada remove hashtag, ada double space. Nah, double space itu juga mempengaruhi. Jadi kita yang double space itu kita ubah ke satu aja. Jadi nggak double space-nya, spasinya nggak double gitu. Terus ini kita panggil. Jadi yang tadi kan ada kolom full text ya. Nah, di kolom full text ini kita preprocessing. Jadi kita buat kolom baru namanya kolom preprocessing. Kolom preprocessing ini ambil dari kolom full text yang diaplikasikan dengan si preprocessing-nya itu tadi. Jadi kolom full text itu di preprocessing, hasilnya masuk ke kolom si preprocessing ini. Jadi nanti hasilnya ada 3. Kan ini kan ada emoticon juga ya. Nah, emoticon ini juga berpengaruh. Jadi ada dictionary juga kalau nggak salah, itu dia mengubah emoticon. Jadi misal ada emoticon senyum ya. Nah, itu nanti bakal ketulis di sininya itu senyum gitu. Jadi misal ini emoticon senyum. Jadi di sini ada senyum Ganjar Mahfud, hebat toleransi Ganjar Pranowo gitu. Jadi hasil dari preprocessing yang full text ini nanti masuk ke kolom preprocessing. Jadi nanti kita bisa lihat perbandingannya. Kayak misal ini before-nya. Ganjar Mahfud hebat, plus 3. Ganjar Pranowo sangat tinggi sekali. Nah, di sini kan ada agama-agama ya, jadi dia masuk. Karena tadi kita preprocessing-nya ada kata kunci agama-agama, terus ada kata kunci muslim, ada kata kunci Islam. Jadi semua cuitan yang ada kata-kata seperti kata kunci yang kita tuliskan, itu dia bakal masuk gitu. Jadi pemilihan kata kunci juga masuk ke hal-hal penting yang perlu kita perhatikan gitu. Kan mungkin ini teman-teman mikirnya ini lebih ke kayak pemilu gitu ya, ke presiden gitu. Tapi karena di sini ada pemuka agama, jadi ada hal-hal yang ada toleransi juga. Jadi kemarin aku pakai kata kunci toleransi, jadi dia masuk juga. Terus ini hasil after processing-nya, jadi cuma kata-kata penting aja yang masuk buat nanti diaplikasikan ke algoritmanya. Terus nanti ini kita simpennya di hasil, di nama variabelnya hasil. Terus selanjutnya karena kita tadi udah scraping, udah cari datanya, terus udah nge-preprocessing, kita bakal masuk ke labeling. Nah, labeling ini apa? Karena kita datanya bukan ambil dari Kaggle atau ambil dari website yang lain yang menyediakan data-data yang biasanya udah ada labelnya. Kan scraping kan belum ada labelnya ya, jadi kita belum tahu positif, negatif, dan netralnya itu kayak gimana. Jadi kita perlu ngelabelin sendiri. Nah, kalau misal kita ngelabelin manual di file CSV-nya, kayak semisal si baris pertama ini dia positif, terus baris kedua negatif, kan ini kan ada 3.185 baris ya. Nah, itu kan nggak mungkin dong kita ngelabelin satu-satu, pasti capek juga. Jadi kita di sini pakai yang namanya leksikon. Nah, si leksikon ini dia punya file yang namanya positif sama negatif. Nah, isinya itu di sini ada kan positif ya, ini kata-kata untuk yang positif. Jadi untuk kata-kata yang positif dia dikasih bobot. Jadi semisal ada kata hai, ada kata merekam, ada kata ekstensif, ada kata paripurna, ini udah ada bobotnya sendiri. Jadi kalau ada kata hai nanti aku kasih bakal dikasih bobot 3.
Kalau ada kata terima kasih dikasih bobot 5, kalau ada kata mohon dikasih bobot 2 gitu. Sedangkan untuk yang negatif ini dia minus. Jadi semisal ada kata kasihan nih, ada kata kasihan, dia bakal dikasih min 3. Terus kalau ada kata gak mau dikasih min 4, ada kata doang min 1 gitu. Jadi kalau pakai leksikon ini kita tinggal download aja si file TSP-nya ini. Ada positif sama negatif. Terus kita nanti tinggal dibaca aja skornya di modul CSV terakhir kita yang habis kita pre-processing itu tadi. Gitu. Nah, karena kita udah punya file positif sama negatifnya, kita tinggal masukin aja di sini. Kita ada leksikon positif. Leksikon positif ini didefinisikan, kita open nih si file positif TSP-nya, di open terus dibaca. Terus ini dibaca dari row 1. Terus ini di sini kita tentuin polarity skornya. Kalau semisal skornya itu lebih dari 0, itu dia bakal masuk ke positif. Kalau semisal dia skornya itu kurang dari 0, ada negatif 1, negatif 4. Nah, kalau semisal waktu dijumlahkan itu total hasil skornya itu kurang dari 0, dia bakal masuk ke negatif. Sedangkan kalau semisal sama rata, misal positifnya 1, negatifnya 1, negatifnya min 1, dan nanti dia bakal masuk ke netral. Jadi bakal masuk ke netral gitu. Nah, tapi leksikon ini nggak terlalu gimana ya, jadi masih perlu kita cek ulang gitu. Soalnya kan misal ada kata-kata yang sebenarnya itu negatif, cuma diperhalus nih sama si user di tweetannya itu diperhalus. Nah, yang awalnya dia negatif malah jadi positif karena kata-katanya diperhalus. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi ini nanti hasilnya, kan kita tadi ada 3000 sekian data ya. Nah, kita ambil tuh si kolom preprocessing-nya itu, kita play sentiment analysis lexicon language. Jadi ini kita play yang ditambah-tambahkan tadi skornya. Kan ini tadi udah kita masukin ya file positif TSP sama negatif TSP-nya. Jadi tinggal dijumlahin aja, terus kita aplikasikan ke kolom preprocessing. Jadi yang create add sama full text ini kolom awal, kolom kita scraping. Terus preprocessing ini kolom full text yang udah kita preprocessing. Terus polarity score sama polarity ini di bagian labeling sentimennya. Jadi untuk yang pertama di sini ada Ganjar Mahfud hebat, di sini ada skornya itu 3, jadi ternyata dia itu positif. Terus di sini ada bentuk toleransi warga itu ternyata dia ada min 2 negatif, jadi di sini udah ada kelihatan positif negatifnya. Terus ada jumlahnya juga, ada negatifnya 1558, ada positifnya sekian dan netralnya sekian. Nah, kalau kita lihat di sini kan bisa dilihat ketimpangan ya. Yang negatifnya sekian, positifnya sekian, netralnya sekian. Kan yang netral ini kayak jauh banget nih sama si positif sama negatifnya. Jadi nanti ini juga mempengaruhi ke hasil akhir algoritmanya. Nah, karena ini bisa kita lihat jauh banget. Kalau semisal ini netralnya 1000 itu masih nggak apa-apa, karena kan cuma sisa jaraknya kan 4000 gitu ya, 400 500 gitu. Cuma dikit, sedangkan ini kan 1000 ke 200 gitu. Jadi jauh. Jadi kita pakai yang namanya Smoothe. Nah, si Smoothe ini pemrosesan data yang digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas. Jadi kalau ada kelas yang imbalance, kita pakai Smoothe, Semantic Minority Oversampling Technique. Jadi di sini bisa kita lihat dari jumlah data yang ini belum kita resampling ya. Yang awalnya tadi positifnya 1245, ini ya udah kita hapus juga baris yang duplikat. Terus kata-kata yang duplikat itu udah kita hapus. Terus kalau ada yang baris yang kosong juga udah kita hapus. Ini sisa positif, negatif, netralnya sekian.
sebelum di resampling. Nah, setelah di resampling, positif sama netralnya ini naik. Jadi dia menyesuaikan yang paling banyak negatifnya. Kan negatifnya kan paling banyak ya. Jadi ini disesuaikan. Yang positifnya naik jadi 1399 data, yang neutralnya juga naik jadi 1399 data. Nah, ini kok jadi nanti dia itu ada duplikasi data-data yang ada di netral sama yang di positif gitu. Nah, ini kan kita lihat dulu kan baris yang memiliki nilai yang hilang. Jadi kita lihat apakah ada yang none. Kalau ada yang none itu kita hapus. Sini kan nggak ada tuh, nol ya. Jadi ini udah kita kasih nama label bersih. Itu ini bisa kita lihat. Oh, bukan. Ini masih yang pre-processing tadi. Yang di pre-processing tadi itu kita bisa lihat ini ya perbandingannya kan jauh banget ya. 49%, ini 44,35%, ini 6,61% jauh. Makanya kita masuk balance data ya nggak usah pakai tadi kasusnya. Kalau kita punya data yang nggak imbalance, jadi kita pakai yang namanya smooth. Ini untuk lihat shape, jadi kita tinggal di print shape aja. Nah, ini untuk smoothing-nya ini aku gabung sama algoritma SVM GA-nya itu. Jadi kan sebenarnya ada codingan SVM sendiri sama ada code genetik algoritma sendiri. Nah, kenapa aku pakai SVM GA? Jadi SVM GA ini untuk GA-nya sendiri itu buat optimasi SVM ini. Jadi SVM kan punya parameter yang namanya C-nya itu ada C, ada gamma, ada kernelnya. Kernelnya kan ada linear, RBF, ada poly. Nah, gimana kok bisa tahu kernelnya si SVM itu ada RBF, ada linear, ada poly? Kita bisa lihat dulu. Jadi sebelum ngoding algoritmanya, kita bisa cari. Kalau ini kan tadi aku cari kernel KNN ya. Nah, kalau kernel parameternya ini bisa dilihat ada unique course, ada weight, ada algorithm, ada leaf size. Nah, ini bisa kalian pakai semuanya. Di sini juga ada keterangan. Aduhnya mau aku pakai berapa? Nah, ini udah dikasih tahu kalau semisal defaultnya itu 5. Terus ada weight-nya itu uniform sama distance. Ini kalau KNN. Jadi biasanya kita bisa lihat di scikit-learn itu dia lengkap. Misal kita pakai kernel Nah, ini biasanya aku ambilnya di scikit-learn ini. Jadi di sini bisa lihat dikasih penjelasan juga nih SVM. Terus kita tinggal linear kernel. Terus ada juga linear SVC, ada RBF kernel, terus ada polinomial gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat juga kayak keterangan-keterangan ini kalau semisal ada multi-class, kalau semisal kita waktu klasifikasi itu ada multi-class nih. Nah, ini ada contoh codingannya juga untuk pengaplikasiannya gitu. Causes, ada naive Bayes juga, ada decision tree. Jadi kalau di scikit-learn ini lengkap gitu. Nah, itu melihat. Ya, ini ya yang oversampling ya. Kita tinggal import aja smoothie dari inline oversampling gitu. Nah, selain oversampling, kita juga punya yang namanya undersampling. Kalau oversampling itu menaikkan, jadi data yang kelasnya rendah itu dimaksimalkan seperti data yang kelasnya tertinggi. Sedangkan kalau yang undersampling itu
Mana ya? Yang terus kelas yang negatifnya itu 500 sama kelas yang neutralnya itu 500. Nah, kita bisa pakai undersampling. Di kelas yang tertinggi itu kita samakan datanya jadi 500. Gitu juga bisa. Itu untuk smoothie. Nah, sini kan kita udah ada codingan. Kalau di genetik algoritma itu kan kayak mutasi. Ini kan ada kayak parents gitu kan. Ada parents, ada anaknya juga. Jadi ini langsung aja kita aplikasikan. Salah. Kalau misal teman-teman butuh referensi untuk SVMGA, ini untuk yang pre-processing tadi. Nah, ini contoh. Nah, ini untuk contoh yang algoritma SVMGA-nya. Jadi tinggal diaplikasikan aja. Nah, untuk yang terus ini sebenarnya tergantung dari usernya, tergantung dari kalian. Kalian mau pakai angka berapa itu terserah kalian gitu. Ini pun sama untuk kernelnya. Kalian mau pakai linear juga, linear doang nggak apa-apa, mau pakai RGF doang nggak apa-apa, mau pakai poly juga nggak apa-apa. Cuma di sini kan aku mau cari yang paling baik ya, yang parameter paling baik gitu. Jadi di sini waktu di generasi 1 itu kita bisa lihat akurasinya itu 0,84, jadi cuma 84,5% gitu, dengan parameter C-nya sekian, gamanya sekian, kernelnya sekian gitu. Terus untuk yang generasi 2-nya ternyata masih sama nih sampai generasi 3, walaupun parameter C, gamma sama C sama gamanya ini beda, tapi kernel RBF sama akurasinya itu sama gitu. Jadi bisa kita lihat di generasi-generasinya, terus kita menemukan parameter terbaik dan akurasinya itu ternyata di C 60,67 sekian, di gamma 0,5 sekian, dan kernelnya RBF. Jadi kernel, kan tadi kan kita udah memasukin kernel RBF, poly sama apa tadi satunya? RBF, poly sama linear ya. Nah, ternyata dari generasi 1 sampai 10 yang paling baik itu kernelnya RBF. Terus akurasi yang paling baik di sini baru 84,57% gitu. Jadi masih belum 90%. Ini bisa jadi karena tadi ya waktu pengambilan data scrapingnya itu di kata kuncinya itu kurang mendetail. Jadi kayak kata-kata yang cuma satu kata kayak toleransi tadi ya, kan ada Ganjar gitu kan. Terus itu sebenarnya nggak bahas mengenai Islamophobia, cuma gara-gara aku masukin kata kunci toleransi, jadinya si cuitan orang yang nge-tweet Ganjar itu tadi masuk ke data scrapingan kita. Nah, itu mempengaruhi gitu. Jadi selain data scraping, pre-processing juga mempengaruhi gitu. Nah, setelah itu kita lihat conversion matrix-nya. Jadi setelah dapat akurasinya, dapat base parameternya, kita harus lihat nih, apa sih yang salah gitu. Di bagian analisis sentimen positif negatif sama netralnya mana sih yang salah gitu. Banyak yang salahnya itu gimana. Jadi di sini ada aktualnya. Jadi semisal dia datanya itu negatif ya. Negatif ke prediksi negatif itu sebanyak 149. Terus ini negatif ke prediksi netralnya 0, tapi negatif ke prediksi positifnya itu ada 10. Jadi masih banyak gitu. Terus di sini ada netral. Netral ini kebanyakan dia ke prediksi negatif. Terus netral juga ini ke prediksi netralnya cuma 8. Terus buat yang positif ini udah banyak. Yang ke prediksi positif ke prediksi positif benar ada 139. Cuma masih ada nih yang ke prediksi negatif sama netral gitu. Jadi
Kalau menurut aku yang paling susah di sini itu di bagian leksikon juga sih. Waktu ngelabeli si datanya ini. Kan kalau di Kaggle terus eh, di website yang sudah menyediakan labeling data kayak misal kalian mau spam email klasifikasi atau clustering spam ham email gitu kan, itu kan udah ada labelingnya di baris baris satu itu dia masuk ke spam atau enggak gitu. Nah itu kan udah pasti gitu. Nah kalau yang di leksikon ini karena dia kita pakai dictionary dengan ada bobotnya, kita jumlahkan bobotnya itu jadinya ya gitu. Kita perlu ngoreksi lagi ini si labelingnya itu benar apa enggak gitu. Itu sih. Nah, untuk ringnya cuma itu aja. Jadi itu sharing-sharing sedikit mengenai project dari dulu waktu kuliah. Jadi ini ada tim aku, ada Ahmad Rivaldi, ada Jessica, ada Maisa Riko, dan ada Renesa juga. Jadi kita bahas mengenai analisis sentimen di Islamophobia di platform X pakai SVMGA. Nah kalau misal teman-teman mau scraping ya, mau scraping nggak di Twitter, scraping di web itu juga bisa. Kita cari aja di sini scraping web. Nah, biasanya scraping web eh, ini kayak semisal kalian mau analisis di website, misal ada website yang jual jual make up atau jual baju gitu ya. Nah kita mau lihat nih eh, orang-orang itu bintang 5-nya ada berapa, bintang 4-nya ada berapa, orang-orang ini puas apa enggak gitu. Nah itu bisa bisa juga pakai scraping web. Nah di sini juga ada banyak sih. Ini ada contohnya juga web scraping from. Terus di YouTube juga udah ada banyak. Jadi teman-teman bisa langsung ambil aja di situ. Cuma kalau misal emang mau pakai codingan yang SVMGA kayak yang aku tempelin di share notes itu juga bisa dicoba dan bisa dibetulin lagi karena kekurangan dari SVMGA yang aku tempelkan itu caranya itu masih kayak nyari manual gitu. Jadi masih bisa dibenerin lagi lah gitu, intinya. Tuh. Nah, selain jadi kan smoothie ya. Ini ada jumpa smoothie. Jadi untuk code-nya itu masih sama. Cuma kita nggak pakai smoothie kan tadi kan ada import smoothie kan. Nah, di sini kita import smoothie jadi langsung di split aja trend test-nya. Di sini kita pakai random state-nya 1 2 3 sama tes-tesnya 0,11. Jadi 11% untuk tesnya, sisanya terus di sini bisa nih. Ini kita pakai generasinya 20. Kalau misal mau di generasi teman-teman udah pernah ngoding pakai Epo itu kayak Epo. Jadi ada generasi 1 sampai 20. Kalau misal mau diganti sampai 50 juga nggak apa-apa. Cuma di sini kita masih lihat juga, lihatnya itu manual juga. Kayak yang base akurasinya paling tinggi itu yang mana gitu. Ini kan 84,86. Ini juga sama gitu. Terus di sini waktu kita lihat di akurasinya itu ternyata masih sama nih, netralnya itu masih susah ketebak gitu. Mungkin karena netralnya tadi itu datanya sedikit juga ya, jauh banget cuma 200, terus waktu di smoothie juga kan cuma duplikasi data terus cuma diubah sedikit gitu kan sama algoritma si smoothie-nya itu sama si ya sama si smoothie-nya itu. Jadi dia masih ke detect-nya itu susah. Jadi ini kekurangan dari scraping terus pakai leksikon itu juga. Itu teman-teman.